Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Para hadirin pemirsa Cahaya TV di seluruh penjuru Indonesia yang kami hormati dan kami cintai, puji syukur kehadirat Allah yang sudah memberikan kita kesempatan kesekian kalinya bertemu di Ramadan yang penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Agung Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan yang penuh keistimewaan ini, tepatnya di bulan Ramadan tahun 2021, kita akan sharing satu tema, yaitu penjernihan hati. Dalam bahasa kulonnya adalah Tazkiyatun Nafsi, bahasa kidulnya adalah ZMP, Zero Mind Process. Oke, kita sadari bahwa setiap manusia tidak ada yang bersih, sempurna. Tetapi untuk mendapatkan hati yang bersih perlu melalui tahapan-tahapan atau proses. Ada 7 nilai dasar, 7 nilai budi utama yang harus ada di setiap diri manusia. Yang pertama, jujur. Kejujuran harus kita tanamkan pada diri kita. Apapun yang diawali dengan kejujuran, hasilnya akan istimewa. Yang kedua adalah tanggung jawab. Dengan tanggung jawab, maka kita akan melaksanakan semua tugas dengan penuh keikhlasan. Visioner. Dengan visioner, kita memiliki visi, kita memiliki tujuan. Itu harus kita tanamkan. Jadi ibarat orang Jawa ada falsafah, the flow, air mengalir, atau koyok banyu mili. Nah, itu adalah satu falsafah Jawa. Ada segi positif dan negatifnya. Segi positifnya oke, dengan mengikuti air yang mengalir maka kita akan bersyukur. Tapi satu segi negatifnya, sekarang sudah tidak relevan lagi ketika kita memakai falsafah seperti air mengalir. Kalau air mengalir di comberan, apakah kita akan ke sana? No, tentu tidak. Jadi kita harus memiliki visi, jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin. Dengan disiplin kita tanamkan seperti yang sudah diajarkan Rasulullah dengan sholat 5 waktu. Sholat li awali waktiha, di awal waktu. Itu akan membangun kedisiplinan pada diri kita yang berefek dalam semua kehidupan kita. Jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerja keras. Seorang muslim harus memiliki tujuan yang jelas. Dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dengan ikhtiar, dengan doa, maka kita bisa menjadi seorang insan kamil. Bisa diaplikasikan dalam segala lini kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan pribadi kita, kehidupan bersosial, bahkan yang paling utama adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai selanjutnya adalah jujur, visioner, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, adil. Allah al-adil. Allah Maha Adil. Percikan Asmaul Husna, Allah Maha Adil, harus kita tanamkan pada diri kita. Ketika kita memiliki sifat adil, dimanapun berada, maka kita bisa mengambil sebuah kebijakan yang oke. Kemudian setelah adil adalah peduli. As-Sami al-Basir. Allah memiliki sifat As-Sami al-Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Semuanya Allah lihat. Jadi dengan kita tahu bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat, maka sikap peduli itu akan tumbuh, akan tertanam dalam jiwa kita. Kemudian ketika sudah ada 7 nilai yang kita tanamkan dalam diri kita, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk melakukan pembersihan jiwa? Yaitu dengan menghilangkan belenggu. Apa sih belenggu itu? Kita tahu bahwa setan itu ada di mana-mana. Musuh manusia adalah hawa nafsu. Kita harus bisa membebaskan diri kita dari belenggu.
Ada banyak sekali belenggu, cuman kita akan membahas 7 saja. 7 belenggu hati yang harus kita hilangkan sehingga kita bisa mencapai zero mind process, kebersihan hati. Yang pertama adalah prinsip hidup yang salah. Kebanyakan dari kita itu memang menjadikan prinsip yang salah seperti banyak hal, tetapi kita tidak melakukan observasi langsung apakah prinsip itu betul atau tidak. Yang kedua adalah pengalaman. Oke, pengalaman adalah the best teacher. Ada yang mengatakan seperti itu, tetapi tidak semua pengalaman itu bisa dijadikan guru yang terbaik. Jadi kita harus lebih bisa mensortir lagi, kita harus lebih bisa bijaksana lagi. Kemudian pembanding. Ketika ada pembanding yang subjektif, maka kita bisa membuat sebuah keputusan, oh kira-kira ini cocok nggak dengan pembanding. Kemudian prasangka buruk. Ini satu hal yang harus benar-benar kita tinggalkan. Karena apa? Dengan prasangka buruk maka akan menjadikan semuanya menjadi jelek. Padahal kita tahu bahwa kita sebagai seorang muslim di dalam rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, kita memakai prinsip ketuhanan, kita memakai prinsip tauhid, bahwa kita yakin akan keberadaan Allah, kita yakin akan kekuasaan Allah, kita yakin akan semua takdirnya. Sehingga dengan keyakinan, dengan husnudzon, dengan positive thinking, dengan berbaik sangka kepada Allah, yakin bahwa Allah juga akan berbaik sangka kepada kita. Allahu inadzoni abdi. Kemudian setelah itu kepentingan. Salah satu belenggu yang harus kita hilangkan adalah kepentingan. Biasanya cowok zaman sekarang mau ajak kita ngedate atau jalan karena ada kepentingan. Di situ kita harus tahu ini kepentingannya cocok nggak. Kemudian setelah kepentingan adalah sudut pandang. Sudut pandang sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir. Ketika Anda memiliki banyak referensi, ketika Anda memiliki banyak pengalaman, maka Anda memiliki sudut pandang yang luas, tidak sempit. Zaman milenial gak ada sudut pandang yang sempit. Yang ketujuh adalah literatur, bahan bacaan, fanatisme. Bahan bacaan yang kita baca mungkin bisa kita jadikan referensi jika itu baik. Tetapi ketika itu tidak baik, maka kita harus melakukan observasi yang lain sehingga bisa menjadikan sebuah bahan bacaan yang bisa kita jadikan bahan baku dalam berpikir mengambil sebuah kebijakan. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya pemirsa Cahaya TV di seluruh penjuru dunia. Salam sukses dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.